Pemirsa Sentra Vaksin Rumah Sakit Universitas Indonesia menggelar vaksinasi tahap 3 atau booster Rabu 12 Januari. Vaksinasi booster ini dilakukan setelah Selasa lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan vaksinasi tahap 3 untuk para lansia dan kelompok rentan. Sentra Vaksin Rumah Sakit Universitas Indonesia menggelar vaksinasi tahap 3 atau booster Rabu kemarin. Vaksinasi booster ini dilakukan setelah Selasa lalu Presiden Jokowi mengumumkan vaksinasi tahap 3 untuk para lansia dan kelompok rentan. Koordinator Sentra Vaksin Rumah Sakit Universitas Indonesia Suki Hananto mengatakan, antusias masyarakat yang ingin divaksin tahap 3 sangat tinggi seusai Presiden Jokowi mengumumkan vaksin booster gratis untuk manula dan kelompok rentan. Kalau antusias alhamdulillah sangat bagus ya, karena kebetulan sudah banyak yang nanya-nanya juga lewat IG, sosmednya RSUI, kapan ada vaksin booster gitu ya. Jadi untuk menjaga itu kami melaksanakan pendaftaran menggunakan link online ya, melalui website Rumah Sakit UI, dan di situ kami menetapkan kuota. Jadi dengan kuota sehari 400 sampai 500 nanti kami akan atur warga untuk bisa datang sesuai dengan jam dipilih termasuk layanannya. Suki Hananto menjelaskan, bila masyarakat yang ingin divaksin tahap 3 dapat mendaftar secara online, dan Sentra Vaksinasi Rumah Sakit Universitas Indonesia juga menyediakan 2 layanan. Pertama, secara drive-thru di gedung parkir lantai 2 sampai lantai 4, dan pelayanan secara walk-in di gedung parkir Rumah Sakit Universitas Indonesia. Jenis vaksin yang digunakan untuk masyarakat apabila vaksin premiernya vaksin Sinovac, maka akan diberikan vaksin tahap 3-nya yakni vaksin Pfizer dan AstraZeneca. Sedangkan masyarakat yang vaksin premiernya AstraZeneca, maka akan diberikan vaksin Moderna. Tami, Ditolsito, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemerintah perdana melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster yang mulai dilakukan pada Rabu 12 Januari. Kegiatan vaksinasi perdana dilakukan salah satunya di Puskesmas Keramat Jati, Jakarta Timur. Menurut Kepala Puskesmas Keramat Jati, pihaknya menggunakan vaksin dengan merek Pfizer dan AstraZeneca serta menargetkan 100 hingga 150 dosis per hari. Booster untuk umur berapa? Pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster perdana dilakukan di Puskesmas Keramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 12 Januari. Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di tanah air, khususnya varian Omikron. Menurut Kepala Puskesmas Keramat Jati, Indah Mutiara, sesuai arahan dari Menteri Kesehatan, vaksin booster akan diprioritaskan untuk lansia serta penyandang disabilitas yang sudah melakukan vaksinasi primer. Indah juga mengatakan saat ini pihaknya menggunakan vaksin dengan merek Pfizer dan AstraZeneca serta diberikan setengah dosis dengan interval waktu pemberian dari dosis kedua minimal 6 bulan. Jumlah warga lansia di Keramat Jati sendiri ada sekitar 20.500. Nah, yang sudah tervaksin alhamdulillah 81%. Ya, nah artinya kan setidaknya sejumlah dosis 1 dan dosis 2 yang sudah selesai itu adalah menjadi target kami. Kalau yang belum ya selesaikan dulu, dosis 2-nya barangkali belum. Atau masih ada 19% lagi yang belum tervaksin ya kalau kita mau mencapai 100%. Lebih lanjut, Indah menyampaikan pihaknya menargetkan untuk memberikan vaksin booster sebanyak 100 sampai 150 dosis per hari. Selain itu, bagi lansia yang belum mendapat e-tiket booster, bisa menghubungi pihak puskesmas untuk dibantu mendapatkan tiket vaksinasi. Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah mulai melakukan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster perdana bagi masyarakat Rabu kemarin. Berkembangnya COVID-19 varian Omikron menjadi salah satu alasan warga antusias untuk mendapatkan suntikan vaksin dosis ketiga. Pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster perdana serentak dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Semarang, Jawa Tengah mulai Rabu kemarin. Kepala Dinkes Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam saat memantau pelaksanaan vaksinasi booster di Puskesmas Bugangan menegaskan, selain untuk tenaga kesehatan, saat ini vaksin booster diprioritaskan bagi lansia dan kelompok rentan usia 18 tahun ke atas. Menurut Hakam, hingga saat ini telah terdata sebanyak 250.000 calon penerima yang telah mendaftar
mendaftar secara daring melalui aplikasi Dinkes Kota Semarang. Pertama, sebelum ngomongin masalah stok, yang bisa kita lakukan booster yang sudah 6 bulan itu kira-kira sekitar 250 ribu untuk yang episode awal ini. Nah, ini nanti kita memakai stok yang ada dulu di logistiknya di Dinas Kesehatan. Jadi yang Warga Semarang mengaku antusias dan siap menerima vaksin booster tanpa adanya paksaan. Ya mau lah, ini ada Omikron itu, nanti kalau enggak dicegah, nanti kalau kena takut. Kalau kita sudah yakin bahwa dengan adanya suntikan yang ketiga ini pasti tidak ada terjadi apa-apa. Guna mendukung percepatan vaksinasi booster, pihak Dinkes membuka pelayanan di 37 puskesmas dan dibantu sejumlah rumah sakit baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta. Lansia di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung menerima vaksin dosis ketiga atau booster perdana di Puskesmas Girimaya. Kota Pangkal Pinang menargetkan 70% dari 169.283 orang sasaran dapat menerima vaksin dosis ketiga. Pemkot Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung melaksanakan pemberian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga perdana di Puskesmas Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Rabu kemarin. Vaksin ketiga atau booster diberikan kepada lansia dan para lansia, ibu hamil dan menyusui, dengan syarat sudah menerima vaksin kedua dengan rentan waktu 6 bulan. Menurut Kepala Dinkes Kota Pangkal Pinang, Mas Agus Hakim, jenis vaksin booster yang diberikan yakni AstraZeneca, namun tidak menutup kemungkinan juga jenis vaksin lainnya, tergantung ketersediaan vaksin. Vaksin dosis ketiga ditargetkan 70% sasaran vaksinasi. Kick-off booster vaksin COVID. Namun pada kesempatan ini kita baru mendapat arahan untuk lansia dan pralansia, ibu hamil, ibu menyusui. Itu yang untuk sementara ini kita lakukan penyuntikan booster. Warga ngomong ada vaksin ya udah kita langsung cepat datang. Tapi bukan nggak ada paksaan gitu Pak? Enggak. Sedangkan secara umum vaksin booster akan digelar Kamis 13 Januari secara serempak di seluruh puskesmas di Kota Pangkal Pinang.